Di Indonesia sekarang banyak orang apa? Jimat. Batu kecil digantung di badannya lah, apa di lehernya, ini di rumahnya. Ini tidak boleh teman-teman. Bergantung seorang muslim hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Para sahabat kalau sendalnya putus, angkat tangan ke langit. Ya Allah, sendal saya putus, gantikanlah. Sampai masuk ke medan perang. Ini semalam waktu kita bahas dahsyatnya doa saya sudah jelaskan. Sampai masuk ke medan perang di Uhud, di Badr, di Hunain, di Tabuk, di masalah kota Mekah. Nabi SAW kalau sudah motivasi pasukan mau perang, Nabi bilang apa? Bangunlah menuju kepada surga Tuhan kalian. Mati, ayo masuk ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Enggak pernah Nabi kasih kertas suruh tempel di badan ya supaya kebal. Bukan kebal, mati syahid, cari mati. Untuk apa kita pakai kebal-kebal ini? Apa gunanya? Bahaya sekali. Dan banyak orang di Indonesia tertipu karena menulis pakai tulisan Arab. Tidak semua tulisan Arab Al-Quran. Ya, hati-hati teman-teman. Ini banyak sekali terjadi. Berapa kali kami lihat dan kami temukan di masyarakat, di tengah-tengah pengajian kami akhirnya mereka berikan ini loh Ustaz. Apa ini? Benar gak ini? Ternyata tulisan bahasa Arab. Terpengaruh. Gara-gara bahasa Arab dianggap itu sudah bagus. Tidak semua. Dukunnya itu juga pintar. Kalau dia tahu kita mayoritas orang Islam, dia pakai juga tulisan Arab supaya kita terkelabui. Ya. Saya pernah temukan di rumah seseorang ditempel kertas bahasa Arab. Mohon maaf teman-teman, saya 7 tahun belajar di Madinah. Dari SMA sampai S1, tiap hari dengar bahasa Arab, saya tidak tahu apa tulisan itu. Bolak-balik saya baca, apa ini? Tidak bisa baca. Masa ada bahasa Arab saya nggak bisa baca? Kayaknya nggak mungkin gitu. Setelah saya perhatikan baik-baik, mungkin 10 menit. Oh, ternyata bahasa Indonesia yang diarabkan. Ya. Jadi ini adalah kata-kata kalau ditempel di rumah tidak akan masuk pencuri. Ya, ini kalau ditempel di usaha akan laris dan segala macam hal. Begitu bahasanya. Dan ini mengambil keberkahan dari 7 orang Ashabul Kahfi. Disebutkan nama-namanya. Namanya aneh-aneh gitu. Nama ini tidak pernah dalam Al-Quran, tidak pernah dalam hadis disebutkan. Nama ini dan ini nama anjingnya. Subhanallah, saya bilang sama orang yang punya toko itu, ini waktu antum tempel, siapa tempel? Dia bilang ayah saya. Saya tanya, semenjak ditempel, pernah gak ada pegawai mencuri? Banyak yang mencuri. Banyak yang mencuri. Tertipu dengan itu. Jangan teman-teman pakai begini. Mau usaha laris, gampang, mudah. Modalnya halal, sistemnya halal, ya. Kemudian juga produknya halal, demi Allah laku. Sahabat Nabi sudah praktekin itu, jadi kaya raya. Saya juga terjun di bidang bisnis. 3 resepnya, modalnya halal, jangan dari uang riba jadi penipuan dan segala macam. Yang kedua, sistemnya halal, jangan ada zaliman, jangan ada gharar, jangan ada sistem yang diharamkan. Dan produknya halal, laku, nggak ada masalah. Nggak usah pakai tempel-tempel ini, panggil jin, panggil segala macam. Kita nggak usah lintas alam, ya. Itu panggil jin, lintas alam, nggak perlu. Jin itu teman-teman lebih di bawah manusia, manusia di atas mereka. Makanya semua nabi-nabi 124.000 nabi, diantaranya 313 rasul dari manusia, nggak ada dari jin. Iya, Nabi SAW tidak pernah pakai jasa mereka. Nabi nggak pernah pakai khadam, nggak ada khadamnya Nabi. Nabi nggak pernah bilang, ini loh khadam jin ini namanya, hormati ya, nggak pernah. Nggak pernah ada riwayat. Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman nggak pernah dinukil masalah itu. Mereka nggak pakai jin. Jin yang datang ke Nabi dinukil adalah jin Nusaybin. Wilayah Nusaybin, wilayah Irak, 1 kali saja. Datang, mereka baca, dengar Quran, mereka masuk Islam, mereka pulang jadi da'i di kaumnya. Tidak pernah lagi Nabi bahas mereka. Sekali saja itu. Itu saya sudah sebutkan di kajian sirah tentang masuk Islam jin Nusaybin. Sebelum kejadian Isra dan Mi'raj. Setelah itu tidak pernah lagi. Maka teman-teman, untuk apa ini pergi ke alam-alam ini? Itu alamnya pada dukun ini kesyirikan. Dan Allah mengatakan di hari kiamat, perhatikan baik-baik surah An-Nisa, 2 kali Allah ulangi. Di ayat 40 sekian dan di ayat 100 sekian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan memaafkan di timbangan amal nanti dosa syirik, dan Allah masih memaafkan dosa-dosa yang lain. Kalau sudah syirik bahaya. Makanya jangan tergantung kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hati-hati.